akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di hati kami, bertumbuh berbuah, sehingga Tuhan melihat bahwa firman Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sama-sama. Ada sukacita? Walau ada pencobaan seperti ujian tadi, kita akan tetap terbang tinggi. Baik, kita nikmati firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Kalau sudah, kita bangkit berdiri, menghormati firman Tuhan. Kita baca bergantian 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memiliki kamu karena itu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan gunung roh. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Sebab iman timbul daripada mendengar firman Tuhan. Jadi kalau orang tidak dengar firman Tuhan, imannya itu merosot dan akhirnya bisa lenyap. Sekarang ini surat daripada Rasul Petrus dan juga surat kepada kita bahwa menderita karena Tuhan itu paling mulia, menderita karena Kristus. Sebab Kristus juga menderita bagi kita untuk keselamatan kita. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, cara dia melayani, menderita dan sebagainya, apa yang dia alami, itu menjadi contoh ajaran yang harus kita ikuti. Kita lihat ayat yang ke-15, menjadi inti daripada bacaan hari ini. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini bacaannya kalau sedikit berbeda, ini terjemahan baru edisi kedua ya. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi Tuhan ada di hati kita. Dalam arti di sini adalah Tuhan Yesus. Orang bisa menyebut Yesus itu Tuhan, tapi bagaimana dia mengenal dan mengikutinya,
dan meyakininya itu bisa berbeda. Di dunia kekristenan yang mengaku Yesus sebagai Tuhan ada dua agama besar. Yang satu yaitu Katolik, K di awal dan K terakhir dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa lain C di awal dan C di akhir. Yang kedua, agama yang kedua adalah Kristen. K di awal, N di akhir. Atau dalam bahasa Inggris C di awal, N di akhir. Jadi kita sebut agama satu KK, satu KN untuk menggampangkan. Kedua agama besar ini mengakui Allah Tritunggal dan Yesus sebagai juru selamat. Saudara, walaupun demikian, kedua agama ini dipisahkan di negara kita. Tadinya dari awalnya tidak satu. Ketika masih utuh ajaran itu, kemudian berubah namanya menjadi agama Katolik karena berbagai perubahan yang terjadi. Kita tidak bisa sempat menjelaskan semua perubahan atau perbedaan itu. Tetapi yang pasti ada perbedaan dalam asas ketuhanan daripada Yesus Kristus dan juga fungsinya sebagai juru selamat. Itu yang mendasari, saudara kekasih. Ayat tadi mengatakan, jadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan di hati. Kalau dikatakan Tuhan, Dia satu-satunya yang maha kuasa, tidak ada tandingan. Dia satu-satunya yang mampu. Kalau dikatakan Dia Tuhan juru selamat, hanya Dia juru selamat, nggak ada yang lain. Kalau kita katakan Dia penebus dosa, satu-satunya Dia penebus dosa, nggak ada yang lain. Dan Dia menebus dosa dengan mengorbankan darahnya dengan harga yang mahal. Kata dosa dalam bahasa aslinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena artinya hutang. Tapi dosa itu hutang. Kita semua yang sudah jatuh ke dalam dosa punya hutang kepada Tuhan untuk bisa jumpa sama Dia. Kita harus bayar dengan pengorbanan. Bagaimana caranya? Tuhan yang tahu. Tapi ternyata tidak ada orang yang sanggup membayar hutang. Sebab dari mulai Adam dan Hawa berdosa, karena satu orang berdosa, yaitu manusia pertama Adam, semua orang menjadi berdosa dan kehilangan keselamatan. Tapi karena satu orang juru selamat, Yesus Kristus, Adam yang kedua, semua orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Dia yang membayar hutang kita itu dengan darahnya. Dia telah menebus kita dari tangan iblis. Diambil. Itu sebabnya Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal Dia dalam Injil Yohanes. Tapi kepada siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Dia datang supaya orang percaya kepada Dia, dan orang yang percaya kepadanya menjadi milik Tuhan dengan peroleh hidup yang kekal. Telah dibeli dan telah lunas dibayar. Itu sebabnya setelah Dia selesai, dan Dia berkata di kalimat yang terakhir, sudah selesai. Itu dalam ajaran Kristen. Jadi satu-satunya penebus adalah Yesus Kristus. Dalam agama kakak ada perkembangan bahwa Yesus tidak bisa menyelamatkan manusia
tanpa peran Maria. Dan mereka mengumumkan bahwa Maria itu harus suci, kudus. Sebab Allah yang kudus tidak mau tinggal di dalam rahim yang tidak kudus. Dan dia harus disahkan menjadi kudus. Sehingga mereka harus membuat satu dogma. Arti dogma artinya satu pemahaman, pengajaran baru, pengertian yang baru yang diputuskan oleh gereja, itu dogma. Mau apapun itu bisa saja diputuskan berdasarkan kesepakatan mereka. Sehingga mereka memutuskan satu dogma bahwa keselamatan tidak akan terjadi oleh Yesus saja, tetapi oleh peran Maria. Dia harus suci, dan dibuatlah satu dogma, dikatakan Maria lahir tanpa dosa. Itu perbedaan pertama. Dan karena melalui dia mengandung, maka peranan penebusan sebagai ibu dan anak, penebusan juga dilakukan oleh Maria. Itu perbedaan. Sehingga mereka harus mensejajarkan Maria dan Yesus. Itu sebabnya mesti ada khusus dogma mengenai ini. Diputuskan juga oleh gereja bahwa dia suci, dan karena putranya naik ke surga, Maria juga harus naik ke surga. Dogma itu ditentukan gereja. Itu sebabnya kita tidak menghormati secara khusus, menghormati biasa saja. Sehingga karena peranan penebusan itu juga dikerjakan oleh Maria, umat tidak cukup berdoa hanya kepada Yesus, harus juga berdoa kepada Bunda Maria. Sebutan Bunda juga itu dijelaskan pada tahun-tahun selanjutnya. Jadi ada beberapa perbedaan penting supaya saudara tahu. Kebetulan kan baru-baru ini datang Paus, supaya saudara tahu siapa saudara. Karena kita menjalani yang tidak kita kenal, dan kita menyanjung yang tidak kita kenal sebenarnya. Perbedaan-perbedaan ini perlu kita pelajari. Salah satu yang paling mencolok juga selain itu adalah ajaran tentang mendoakan orang mati. Itu baru muncul tahun 300 Masehi. Sebelumnya nggak ada itu. Ketika belum disebut itu gereja kakak, tapi Kristen. Di Antioquia pertama kali disebut Kristen dan berubah menjadi kakak, itu perubahan gereja memang. Dan arti kakak dalam bahasa Yunani itu diambil. Kata itu artinya dari kata Katolikos, bahasa Yunani, yang artinya supaya saudara tahu perubahan itu ya, dari Kristen, pengikut Kristus, itu arti Kristen. Saudara pengikut Kristus, saudara Kristen. Tapi kalau saudara kakak ini artinya, cek di kamus mau dimanapun, baik di Google, arti kakak itu adalah dalam bahasa Yunani diterjemahkan universal, dunia, umum, atau disebutkan menyeluruh. Itu target mereka. Tidak ada kaitannya dengan Kristus. Kata itu sama sekali tidak ada. Saya Katolik, kamu apa? Kristen. Tapi ada gelar satu kali di YouTube di daerah Toba, anak-anak SD ditanya tentang agama, perkenalan tentang identitas, apa dia tahu agamanya? Kayak, apa agamamu? Kristen. Agamamu? Kristen. Atau lagi, apa agamamu? Katolik. Benar-benar. Yang terakhir, apa agamamu? Maka tak KTP. Pokoknya sama dia
merek itu agama. Ketawa dengar dia, kata itu. Karena memang di kampung itu mayoritas itu, sehingga dia sebutkan. Nah, saudara, agamanya bukan GPDI. Amin. Kita Kristen, pengikut Kristus. Kenapa? Dia juru selamat. Kenapa dikatakan kakak universal dan umum? Dia merangkul semua umum asal berbuat baik. Mau dia agama M, mau dia agama H, mau dia agama B, semua aliran kepercayaan dia rangkul. Kenapa? Dia universal, dia umum. Itu artinya asal berbuat baik. Itu saudara, dan ajaran mereka adalah tentang konsep keselamatan dalam agama kakak ini. Berbuat baik nomor satu, percaya yang kedua. Itu sebabnya pemimpin mereka mengatakan di luar mereka ada keselamatan. Kristen katakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sebabnya merangkul mereka semua. Semua dirangkul. Doa mereka juga pasti diaminkan. Kita tidak bisa, karena Allahnya berbeda. Beda banget. Beda, Allah yang disembah agama B beda. Ini bagaimana? Kalau begitu tidak satu pintu. Bukankah Tuhan Yesus berkata, akulah pintu lain. Akulah jalan, tidak ada jalan lain. Kalau begitu ada jalan lain. Oke, saudara tahu membedakannya. Jangan kita asal ikut meramaikan. Jadi kita diselamatkan tidak ada satu pautnya dengan Maria. Bahkan sebutan Bunda Allah Theotokos itu pun baru tahun-tahun selanjutnya disebut dia Theotokos. Apa artinya? Allah berperan melalui Maria sebagai tokoh Theo, Tuhan yang menghadirkan Yesus. Jadi tokoh yang paling penting. Kalau Maria tidak suci, karena mereka bilang harus suci, apakah Yesus yang lahir itu menjadi tidak suci? Itu paling belum jelas. Apakah dia menjadi tidak suci? Kesucian Allah tidak bisa dinodai siapapun. Amin. Dimanapun. Itu sebabnya mereka harus putar dulu keyakinan. Oh, Maria harus suci. Semuanya. Bahkan lahir tanpa noda. Firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaannya. Amin. Maria orang enggak? Dia punya ayah ibu dan lahir juga dari hasil ayah ibunya. Itu terus dosa itu ada. Dia juga lahir dari Adam, turunannya terus begitu. Jadi tidak ada pengaruhnya sama Yesus. Mau dari mana dia hadir? Dan Yesus hadirnya kan dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Itu nomor satu, saudara. Itu sebabnya di gereja kita tidak ada diletakkan patung, dua patung. Karena itu pun dilarang sama kekristenan. Jadi hari ini kita harus menjadikan Tuhan di hati kita, betul-betul Tuhan yang di hati kita, bukan yang lain. Sekarang ini lagi populer juga ajaran daripada formalin ya, cukup populer di YouTube ya. Ada Opo ini kasih wejangan begini begitu. Yang Allah mereka adalah mulan jadi nabolon. Hati-hati kita orang Kristen ya. Ini cukup hati-hati. Dan situ dijelaskan tidak ada surga neraka sebenarnya. Semua orang yang baik akan tinggal di tempat yang baik, nanti dikatakannya. Jadi saudara, kita harus punya pegangan dalam bertuhan itu. Pegangannya adalah apa?
Pegangannya apa? Alkitab. Nah, kita lihat secara umum karena tidak sempat menjelaskan semua perbedaan itu. Nomor satu adalah sangat mencolok adalah ajaran mendoakan orang yang telah mati. Ini muncul pada tahun 300 Masehi. Kalau boleh cek ini, baik di Google. Baru tahun 300. Sebelumnya nggak begitu Kristen. Makanya Martin Luther harus angkat kaki dari situ. Saudara, kalau kita meninggal, orang Kristen meninggal, dalam ajaran Kristen, kita percaya kita diselamatkan oleh apa Bapak Ibu? Oleh iman atau perbuatan atau iman saja? Saudara diselamatkan oleh apa? Kita diselamatkan oleh iman. Itu dulu. Oleh iman, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi perlu dijaga iman ini. Tidak ada perbuatan baik kita yang membuat kita selamat. Inilah yang dipakai oleh gereja KKI mesti. Itu sebabnya dikatakannya walaupun nggak beriman, asal kita berbuat baik, nanti Yesus Kristus itu melihat perbuatan baik dia selamatkan sendiri. Bukan ajaran Kristen seperti itu. Asal berbuat baik siapapun apapun agamanya, saya berbuat baik, nanti dia lihat kita orang mati, Yesus lihat, oh baik ya, boleh masuk. Sini tempatnya. Itu bukan ajaran. Kalau kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan baik mesti sejalan, itu bukan lagi kasih karunia. Amin. Kalau kasih karunia kan memang nggak ada pengaruh kita, nggak ada pengaruh kita. Dan memang dia sudah bayar, dia sudah selesaikan. Yang membuat kita berbeda dengan perbuatan yang baik bukan soal keselamatan. Di mana nanti tempat kita? Di mana nanti di Firdaus itu tempat kita? Itu yang menentukan. Di mana? Di nomor satu adalah percaya. Karena tidak ada bisa kita ini suci dan tidak berdosa sampai ke kematian. Tidak ada. Pasti. Yesus Kristus itu mengampuni dosa yang mana? Mbak ditanya ini. Yang dihapus dosa kita yang mana? Dosa yang kemarin? Sebutkan dulu amin. Kalau amin, kalau tidak diam aja. Yesus Kristus mati mengampuni dosa kita yang kemarin. Perhatikan ayat ini ya, sebagai menyatakan iman saudara. Yesus Kristus mengampuni dosa kita ketika dia disalib 2000 tahun lalu. Kita belum ada di situ. Kita belum ada di situ. Yesus Kristus mati mengampuni dosa kita. Dalam konteks ini orang percaya, orang beriman ya. Dosa kita yang dulu, amin. Dosa kita yang sekarang, amin. Dosa kita yang akan datang, amin. Mesti aminkan. Selama saudara beriman, ini pentingnya iman. Yang pertama, harus tertanam di hati kita. Dialah Tuhan yang kemarin, dialah Tuhan yang sekarang, dialah Tuhan tuh hari depanmu. Dia terus menanti. Syaratnya pegang iman. Syaratnya pegang iman itu. Dan bagi mereka mesti ada perbuatan. Dalam ajaran Katolik, kalau banyak juga jahat dia gak pernah berbuat baik. Kalau dia mati, dia akan masuk ke dalam api penyucian. Jadi tidak ada kepastian. Dalam kekristenan, kalau dia orang percaya, sungguh-sungguh percaya, dia ada di Firdaus di pangkuan Bapak Abraham. Dan kalau tidak percaya sama sekali, seperti Lazarus datang di pangkuan Abraham dan tetangganya yang orang kaya tidak percaya, dia ada dalam tempat yang sangat tersisa. Langsung itu saudara. Dan jaraknya sangat jauh. Jadi kalau ada ajaran mendoakan,
orang mati. Untuk apa lagi didoakan kalau teman-teman kita udah di Firdaus? Ada lagi gunanya? Enggak ada. Dia sudah di sana. Dan kalau dia sudah ada di neraka, bisa lagi didoakan? Enggak ada. Tidak ada pindah dari surga ke neraka, dari neraka itu enggak ada. Tapi dalam ajaran kakak itu sebabnya perlu mendoakan orang yang mati. Dari awal itu sudah diajarkan mereka, saudara, bagaimana kita harus berdoa terhadap orang-orang yang mati. Jadi kalau dia nggak sungguh-sungguh, kalau dia agamanya kakak, dia masuk ke dalam api penyucian. Bagaimana bisa lepas? Saudaranya, keluarganya harus berdoa, berkorban, menderma, berpuasa. Dia sementara di situ lebih banyak doa dan korban, lebih cepatlah dia lepas dari api penyucian dan pindah ke surga. Dalam Kristen tidak ada ajaran seperti itu. Sekali masuk ke penghukuman neraka tak bisa pindah. Bagi mereka, kemana dia pergi? Apakah dia sudah di neraka? Gak penting sama mereka. Tapi mungkin doakan dan berkorban. Dan nama-nama mereka itu mesti disebut dalam doa mereka serikasi. Ajaran itu muncul tahun 300 Masehi. 1 Yohanes 15 ayat 16. Kalau buka Alkitabnya, lihat di layar. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, sebuah dosa mendatangkan maut artinya kematian, ya. Karena kita berdosa lah kita maut. Tapi ini pengertian maut tidak sekedar mati daging, tapi mati artinya masuk neraka. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa tidak mendatangkan maut. Kalau kita mencuri, dosa mendatangkan maut, langsung neraka. Halo, jangan dulu ini. Masih ada pengampunan? Perlu doa, doa pengampunan. Dan perlu orang lain mendoakan, Tuhan ampuni dia, ampuni suamiku selingkuh. Ini dengar Tuhan enggak? Halo, dengar Tuhan enggak? Ini lu katanya doakan. Itulah penting doa. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia, itu Tuhan, akan memberikan hidup lanjut kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi apapun dosa saudara perlu doakan. Terus banyak kita bilang ya, oh tolonglah doakan. Di salah satu dosa itu dikatakan, doa itu katakan ampuni dosa, Tuhan ampuni loh. Amin. Jadi sejahat-jahatnya ada orang di rumah saudara, doakan orang itu untuk pengampunan dosa dia. Doa saudara itu Tuhan dengar. Dengan catatan tidak mendatangkan maut. Lanjut lagi ayat ini. Ada dosa, belum tadi. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ini dia. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah ini dia. Ada dosa yang mendatangkan maut. Apa itu dosanya? Mendatangkan maut. Ada ayatnya ya. Menghujat Roh Kudus. Bagaimana menghujat Roh Kudus? Roh Kudus itu udah menjelaskan sama kita. Terima Yesus sebagai Tuhan. Gak mau. Kembali menjadi Kristen. Roh Kudus ingat, gak mau. Gak mau terus. Gak mau terus. Ini menghujat Roh Kudus salah satu.
Termasuk juga mengatakan orang dipenuhi Roh Kudus dikatakan profetan. Itu juga menghujat. Sebabnya jangan cepat katakan orang itu dikuasai setan. Padahal Roh Tuhan yang bekerja. Jangan. Dosa yang besar seperti ini nggak perlu berdoa. Itu sebenarnya kita dilarang mendoakan orang kalau sudah mati. Kalau udah mati udah selesai. Amin. Waktu gitu benar. Kalau begitu enak sekali orang-orang yang berbuat salah besar itu ya, katanya, nah mereka bisa diselamatkan. Karena panikasian sama mereka harus masuk ke api penyucian, nggak ada yang salah. Sibuk kita mendoakan itu. Dan kapan dia bisa lepas, siapa yang tahu? Nggak ada orang yang tahu. Saudara tahu? Nggak tahu. Itu yang pertama, saudara, yang perlu saudara ingat. Yang kedua adalah pemujaan terhadap malaikat dan orang suci. Malaikat dan orang suci itu tahun 375 Masehi. Padahal satu kali Yohanes di Pulau Patmos datang malaikat kepadanya mengatakan apa yang akan terjadi di zaman. Yohanes sangat ketakutan sehingga dia bersujud menyembah malaikat itu. Tetapi malaikat itu katakan, jangan sembah aku, sembahlah Allah. Kita dilarang menyembah malaikat. Dalam agama kakak, menyembah malaikat dan orang suci adalah wajib hukumnya. Tidak. Sebab semua itu adalah makhluk ciptaan, bukan yang maha kuasa. Dan mereka juga menentukan apa yang disebut dengan santa. Di dalam agama kakak ini, orang bisa disebut menjadi santa buat yang cewek, santo buat yang laki-laki, kalau dia melakukan banyak perbuatan baik. Karena mereka diselamatkan karena perbuatan baik dan iman. Kalau orang itu banyak berbuat baik gitu, maka pemimpin gereja bisa menentukan, ada otoritas bilang dia menjadi orang suci. Dan orang seperti ini tidak melewati api penyucian, langsung tembus ke surga. Dan semua kebaikannya yang lebih, perbuatan baik yang banyak itu bisa disimpan dan untuk diberikan kepada orang yang kurang kebaikannya, sehingga dia bisa menyelamatkan orang lain. Sebabnya mereka menentukan ini sekarang udah jadi santa dan kalian bisa berdoa sama dia, minta tuntunannya dan minta pengampunan. Dalam Kristen tidak ada disebut dengan santo maupun santa bagi wanita. Tidak ada. Apa hak kita menentukan dia harus menjadi santa? Apa hak kita manusia ini? Hanya Tuhan yang menentukan. Kita adalah orang-orang yang berdosa, saudaraku. Jadi tidak ada istilah, bahkan juga ada istilah sama mereka, kanonisasi orang yang meninggal kalau dia udah berbuat baik. Dan melalui orang yang meninggal itu, orang bisa berdoa, dan melalui kebaikan dia menjambuat manusia yang akan berdoa. Itu kanonisasi orang-orang yang banyak berbuat baik. Seperti Mother Teresa, itu sama mereka udah orang suci, menjadi santa. Dan banyak orang berdoa kepada namanya dengan harapan mendapat berkat. Itu bukan ajaran kekristenan. Demikian juga penggunaan patung, itu baru tahun 375 Masehi. Wajib hukumnya mesti ada patung di setiap ritual. Mencium salib, mencium patung, hukumnya wajib. Ya, wajib. Walaupun mereka katakan mereka tidak menyembah patung, yang jelas sujud pada hari tertentu. Wajib masang lilin. Kalau boleh melihat di mana-mana ada gua yang disebut dengan gua Maria, wajib sujud di situ dan pasang lilin berdoa. Kenapa mesti ada benda itu? Kenapa mesti ke tempat-tempat itu? Ke Senggak Solo, kemana-mana? Kenapa harus ke situ? Kenapa mesti diletakkan patung di situ? Itulah
pengertian mereka bahwa orang-orang yang disembah melalui alat itu, alat benda-benda itu bisa menjadi medium untuk pengampunan dosa. Kita tidak perlu alat-alat itu. Amin? Nggak perlu. Contoh, mereka juga mengkhususkan relik-relik gambar-gambar rohani. Gambar Yesus, gambar Bunda Maria, mereka kuduskan itu. Dan itu sengaja dicetak dan diberkati. Dan kalau ada orang nanti menerima itu kan dijual di gereja, stiker-stiker, itu kan diberkati. Dan mereka juga kadang-kadang mau berdoa itu diletakkan dulu gambar itu, letakkan lilin di depan gambar itu. Dan mereka berdoa di situ. Pemakaian lilin juga penting sekali sama mereka. Sebenarnya kalau kita pergi ke rumah-rumah sakit dari aliran kakak ini, kita boleh melihat nanti ada gambar dan di depannya diletakkan lilin dan dinyalakan. Itu bukan hanya hiasan, bukan hanya hiasan. Ditambah juga lupa luangnya, bukan hanya bikin anu ruangan. Saudara cek di YouTube, apa perbedaan salib Kristen dengan Katolik? Cek. Sebabnya orang Kristen hukumnya sebenarnya kecuali buat penginjilan ya, haram ada patung, ada salib dengan ada patungnya. Karena ini menyangkut keyakinan iman tetangga kakak. Setiap kali mereka perjamuan kudus, mereka katakan Yesus disalib lagi. Dan mesti ada patung selalu. Karena dia terus mati bagi kita. Dan terus bagi kita sekali dia mati untuk selama-lamanya. Amin. Itu semuanya dilarang. Coba cek gereja-gereja Protestan atau di bangunannya, mayoritas nggak ada, dilarang. Jadi perbedaannya adalah salib orang Kristen mesti polos. Karena apa? Dia sudah bangkit, nggak bisa enggak, masa digantung terus? Ya sudah tahu ya, sudah selesai. Itu doa Tuhan Israel, udah selesai, masa mau disaling-saling lagi terus? Itu punya pemahaman. Sebabnya mereka dia kalau bisa, tapi kalau itu saling kita mesti ada patungnya. Dan itu memang Tuhan datang lagi mesti cium. Berhala. Perlu dapat pengajaran orang-orang Kristen ini supaya jangan saudara katakan sama-sama. Gak ada sama. Makanya perlu diprotes karena udah lari. Makin abad datang lari terus. Nggak ada gereja yang sempurna. Semua punya kesalahan, tapi kalau sempat tersesat, itu kelewatan. Amin? Amin? Ada kekurangan kita? Banyak. Ada kesalahan kita? Banyak. Tapi janganlah terlalu fatal betul. Sampai menghina. Tidak kita jadikan Tuhan di hati kita. Jangan Bapak Ibu, amin. Tuhan di hati kita, bukan yang lain. Jadi kita tidak percaya dengan doktrin api penyucian. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal, ditanya itu nggak tahu jelasnya, dan dia agamanya Kristen. Oh enggak, dia Katolik. Jangan coba-coba pegang mayat orang Katolik. Itu lain ritualnya. Itu sebabnya sebenarnya tidak bisa menikah antara Kristen dan Katolik. Ditolak habis. Karena sejauh timur dari barat mesti ada yang ikut ke KK atau ke KN. Tapi kalau di tempat di KK itu agama tetangga dan agama M menikah dengan agama kakak, bisa nggak? Bisa. Lihat YouTube. Karena menikah sah. Tapi kalau sama kita, coba
karena memang musuh bebuyutan. Jadi saudara boleh melihat ya, konsep keselamatan dalam kekristenan sama kakak jauh berbeda. Mereka masih perlu lagi didoakan yang sudah monding. Harus didoakan supaya lompat. Padahal di surga. Yang satu di neraka, mereka doakan, mana bisa lagi. Itu sebabnya doakan yang hidup itu ayat tadi ya. Doakan yang masih hidup. Selanjutnya saudara, menggunakan doa Rosario tahun 1090 baru itu muncul. Doa Rosario itu sama seperti memainkan tasbih, ada batu-batunya, dan harus berdoa juga kepada Bunda Maria. Tak perlu alat itu sama kita. Amin. Kalau saudara pakai kalung salib, nggak usah pakai yang batu-batu itu. Kalau kalung Rosario itu kan ada di situ dua oknum yang tergantung. Satu Maria, satu lagi selalu mesti ada dua itu. Lihat apa mereka itu. Perlu saudara juga cek itu ya, atau beli di toko. Itu ada. Yang dua itu masih sama. Ada Marianya, ada Yesus. Siapa juru selamat? Halo, siapa juru selamat? Tidak perlu Maria digantikan. Yesus juru selamat. Itu sebabnya saudara, ketika Maria mendapatkan karunia, mendapatkan berita bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat, apa kalimatnya? Dia tahu menempatkan dirinya. Dia tidak memposisikan diri sebagai juru selamat. Tidak ada apa-apanya. Injil Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Lihat Alkitab saudara. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Saya bacakan ayat ini. Lalu kata Maria, ini lagu pujian Maria ya, setelah malaikat datang. Ya, dia akan mengandung. Inilah pujian Maria dalam nyanyian dia. Yang perlu kita pegang. Pernyataan iman di situ dia dinyatakan akan hamil. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Tuhan yang menjelma menjadi manusia di dalam rahimnya. Jiwaku memuliakan Tuhan karena dia hamil dari Roh Kudus, sehingga dia sebutkan jiwaku memuliakan Tuhan karena ada dalam dirinya. Dan hatiku bergembira karena Allah, yang Allah menjadi manusia dalam rahimnya, juru selamatku. Apa artinya juru selamat? Maria membutuhkan juru selamat. Jadi dia tahu diri. Aku orang berdosa. Hatiku bergembira, penyelamat penebusku ada dalam diriku. Apakah membuat Maria menjadi suci seperti Yesus? Oh enggak. Tidak. Karena Allah juru selamatku. Jadi Maria juga membutuhkan Yesus juru selamat. Dia tahu posisinya. Itu sebabnya satu kali mau diperintah sama Tuhan Yesus, tolong dulu ini, pesta ini kurang ini. Ibu belum waktuku. Ketika saudara-saudaranya datang mau menjemput Tuhan Yesus, pulang, terus khotbah pulang. Saudara-saudaranya di luar. Yesus katakan, ya, saudaraku bukan yang di luar itu. Ibuku juga bukan yang itu. Saudaraku adalah ini yang melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi dia membutuhkan juru selamat. Saudara kuatkan iman saudara bahwa hanya Yesus juru selamat kekasih jiwa kita sebagai kekasih.
Yang paling fatal tahun 1229 dilarang bagi jemaat membaca Alkitab. Lalu Alkitab hanya dipegang oleh para imam atau pastor Katolik. Sebab apa? Kalau sempat dibaca secara umum, tentu akan banyak serangan. Itu dilarang sampai sekarang. Kalau saudara pergi ke toko ya, toko rohani, gampang nggak saudara dapatkan Alkitabnya agama kakak? Gampang nggak? Susah banget. Satu kali apakah barang tahu di Alkitab pocket kecil. Karena kalau kecil kan lebih tebal. Itu lembaga bilang, nah ini pastikan ya Alkitab Kristen bukan Katolik. Aku Katolik Pak. Mana Alkitabnya nggak ada di sini kan? Nggak dibaca loh. Karena memang itu misteri. Kalau kita wajib bawa kitab suci. Amin. Wajib hukumnya. Karena inilah dasar iman kekristenan di seluruh dunia. Ini bukan tafsir-tafsir daripada pemimpin gereja. Tentu banyak lagi pengajaran yang perlu kita tahu. Kenapa para imam atau pastor agama kakak nggak boleh menikah atau selibat? Mengerikan. Mana ayatnya itu? Dilarang. Kristen pegang tidak baik kalau manusia itu seorang. Lalu tidak baik. Coba bayangkan mereka para pastor itu satu tempat semua. Apalagi kalau diwajibkan hidup membiara. Paham arti biara? Biara itu satu gedung besar. Di situ semua aktivitasnya dan harus satu jenis kelamin yang ada di situ. Siapa yang masak, siapa yang terikat, siapa ini semua. Dan hari-hari mereka pagi berdoa, bersih ke kebun anggur, dan berdoa. Itu di biara-biara. Biara itu dibangun di gunung-gunung, di lembah, di mana-mana banyak biara-biara. Dan orang yang tinggal di sana satu jenis kelamin, kalau dia laki-laki disebut, kalau dia laki-laki disebut, dia disebut, nggak nyambung. Jadi santo tentang suci. Biara, orang yang tinggal di biara nggak nikah namanya biarawan. Kemudian yang cewek-cewek cantik-cantik, mungkin ada putus cinta, mungkin gak aku. Mereka patah hati. Aku meserahkan tubuh, waktu, jiwaku bagi Kristus. Mempelai prianya, aku mempelai wanitanya. Tinggal juga di biara, semua cewek cantik-cantik. Ada yang mantan patah hati, ada mantan korban kejahatan. Serahkan diri jadi tinggal di biara itu. Hari-harinya doa. Semua dikerjakan, baca, nyanyi. Dan cewek-cewek cantik ini kerjanya apa? Bikin roti buat kostum perjamuan, bikin anggur, mencetak ini, peralatan buat bayi, menolong nanti di rumah sakit, dirawati. Nah, orang yang satu jenis, satu tempat tidak boleh keluar, tak boleh ada laki-laki situ. Orang yang tinggal di situ siapa namanya? Biarawati. Tadi biarawan. Seperti itu. Di sini ada kepingin anaknya jadi biarawati. Kasihan belok. Kenapa jadi biarawan? Kasihan. Memang mereka katakan mesti khusus buat Tuhan. Siapa bilang seperti itu menjadi khusus buat Tuhan? Mereka daging juga kan? Amin. Mereka daging. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, nanti kita pelajari lagi tentang kenapa menjadi ada debu. Bukan kok beor ya. Bo, apa
Artinya Pope itu Paulus, Pope itu bahasa Inggris. Pope, Paulus, bahasa Inggrisnya Pope. Kenapa jadi ada seperti itu? Mari kita bangkit berdiri. Saudara adalah Kristen. Bapa saudara adalah di dalam Yesus Kristus. Dia gembala kita yang agung. Tidak yang lain. Dia cukup untuk menyelamatkan kita. Tidak perlu yang lain. Yesus juru selamat. Dan semua dosa saudara, dosa yang dikatakan adalah hutang. Hutang saudara masih ada tentang itu untuk keselamatan? Tidak ada. Tuhan Yesus sudah bayar lunas. Tapi pegang iman terus. Iman. Kita tidak sanggup melakukan semua perbuatan baik. Kita ini masih daging adanya, daging dan darah. Bukan